Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu granitoid Kalimantan. Outline dari presentasi kami sendiri yaitu ada geologi regional, yang kedua geologi batuan dasar yang mencakup petrologi batuan dasar, umur batuan dasar, genesa, dan potensi. Lalu yang ketiga ada cekungan di atas batuan dasar, yang keempat kesimpulan. Nah, dapat dilihat bahwasanya peta di samping ini yaitu kerangka tektonik regional Indonesia dan sekitarnya. Perkembangan tektonik regional Kalimantan erat kaitannya dengan kinematika dari 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik yang diwakili oleh lempeng Laut Filipina. Kinematika dari ketiga lempeng ini akan membentuk dua zona, yaitu daerah extension dan daerah compression. Untuk Pulau Kalimantan sendiri lebih dominasi daerah extension dibandingkan dengan daerah compression. Lalu yang selanjutnya dapat terlihat adanya peta tektonik regional Kalimantan, yang mana pada peta ini dapat terlihat adanya dua pola umum, yaitu pola umum Barat Laut Tenggara serta pola umum Timur Laut Barat Daya. Untuk pola Barat Laut Tenggara ini, dia akan menerus hingga ke Sulawesi dan menjadi kelanjutan dari sistem Palu Koro yang membelah atau yang membagi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Lalu untuk pola Timur Laut Barat Daya, ini kelurusannya akan, jika dilihat, dia akan menerus hingga ke Kalimantan Tengah, yang mana ditafsirkan sebagai sistem sesar yang dikenal sebagai lajur mineralisasi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan orogen Dayak berumur neogen menurut Simanjuntak 2004. Selanjutnya adalah fisiografis Pulau Kalimantan menurut Van Bemmelen tahun 1949. Yang pertama adalah Blok Schwenner, yang dianggap sebagai bagian dari dataran Sunda, tepatnya berada di bagian tengah Pulau Kalimantan. Kemudian yang kedua adalah Blok Paternosfer, meliputi pelataran Paternosfer sekarang yang terletak di lepas pantai Kalimantan Tenggara dan sebagian di dataran Kalimantan yang dikenal sebagai subcekungan pasir. Lalu yang ketiga ada Meratus Graben, terletak di antara Blok Schwenner dan Paternosfer. Daerah ini sebagai bagian dari cekungan Kutai. Lalu ada Tinggian Kucing, yang merupakan sumber untuk pengendapan ke arah barat laut dan tenggara cekungan Kalimantan selama Neogen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pulau Kalimantan merupakan bagian dari paparan Sunda yang dibentuk oleh batuan beku granitik, intrusi batuan beku serikal, alkali hingga alkali, seperti tonalit, granodiorit, monzonit, dan granit ribekit. Sebagian kecil tersusun oleh batuan metamorfik dan batuan sedimen. Seperti yang terlihat dari peta geologi regional Pulau Kalimantan di samping, menurut Haile tahun 1968, yang pertama adalah Blok Kalimantan Barat, lalu yang kedua ada Tinggian Semetau, lalu yang ketiga ada Pegunungan Schwenner. Nah, berdasarkan peta geologi regional ini, terlihat batuan tertua yang menyusunnya adalah batuan sedimen berumur karbon Trias, lalu ada granit berumur sebelum Trias, lalu ada batuan vulkanik, batuan sedimen, granit, tonalit, endapan molase, endapan miogeosinklin, batuan sedimen berumur Miosen akhir sampai kuarter awal, lava berumur Miosen akhir, dan yang terakhir adalah endapan kuarter. Cara litologi, batuan di Pulau Kalimantan dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu kelompok batuan berumur Paleozoikum dan kelompok batuan berumur Kenozoikum. Yang pertama adalah periode Paleozoikum sampai Mesozoikum. Bagian tengah Pulau Kalimantan, yaitu Pegunungan Schwenner, mengalami proses pengulangan sedimentasi, orogenesis, dan penerobosan granit tua pada Paleozoikum sampai Mesozoikum awal, atau tepatnya pada Karbon sampai Trias. Lalu pada bagian utara Pulau Kalimantan, di periode ini, dibentuk oleh sedimen flais, vulkanik asam menengah, dan lelehan berumur Trias Jura. Batuan yang tersebar yaitu andesit, dasit, dan piroklastika berumur Trias Jura, dan diterobos oleh granit berumur Kapur.
Lalu pada bagian selatan, Pulau Kalimantan di periode ini ditutupi oleh batuan vulkanik asam menengah, diterobos oleh batolit granit berumur kapur yang akan menyebabkan metamorfisme. Sebaran batuan granit berkaitan dengan penujaman lempeng litosfer di sebelah utara. Lalu yang kedua, ada periode Mesozoikum sampai Tersier. Pada bagian utara Pulau Kalimantan pada periode ini, terjadi penerobosan batuan-batuan beku terhadap batuan granit dan dasitik. Atau lebih tepatnya pada Kapur akhir sampai Miosen awal. Lalu terdapat endapan molase di hulu sungai Kapuas dan kelompok plateau yang membentuk geosilrin pada Kapur akhir sampai Miosen tengah. Pada periode ini juga terdapat ophiolite lupar atau zona melange yang merupakan indikasi terjadinya penunjaman bararah barat daya dari lempeng Samudra Cina Selatan ke bawah lempeng benua Kalimantan selama periode pergerakan geosilrin Borneo. Lalu yang ketiga, ada periode kuarter. Pada periode ini terjadi pengendapan sedimen berumur Pleistocene resen yang diendapan di lingkungan dataran banjir dan sungai. Nah, periode terakhir pengendapan sedimen ini berlangsung dari Holosen hingga sekarang dan terbentuk selama 2 siklus transgresi dan regresi laut yang menyebabkan pembentukan daratan dan pantai. Saya akan menjelaskan mengenai petrologi batuan dasar pada kompleks Natuna Sanggau. Basement rock Natuna terjadi pada zaman Mesozoikum, di mana terbentuk pada masa Jurassik dinamakan Pulau Tiga Ophiolite, akibat subduksi pada bagian timur dari Sundaland. Subduksi bermula pada awal zaman Triasik, sehingga menghasilkan berupa prima akresi. Magmatisme yang terjadi pada zaman Mesozoikum menghasilkan sequence ophiolite yang dinamakan Pulau Tiga Ophiolite, berupa lapisan batuan mikrogabro, lapisan batu gabbro yang masif, dan lapisan basalt yang masif. Wilayah distribusinya pada Natuna berupa Semitau, Ketungau, dan Sanggau. Kompleks ini saat ini berasosiasi dengan mineralisasi emas, logam dasar, merkuri, dan uranium. Pada sayatan tipis, batu mikrogabro memiliki fragmen halus, dominasi plagioklas, dan klinopiroksen. Dijumpai juga olivin yang minor, batu ini sudah mengalami alterasi, dibuktikan dengan hadirnya mineral actinolit yang tumbuh radial dari mineral piroksennya. Lapisan batu granular masif terlihat pada sayatan tipis memiliki tekstur fragmen berupa equigranular hingga poikilopotik pada mineral klinopiroksen memanjang pada mineral plagioklasnya. Pada batu basaltnya, sayatan tipis menunjukkan fragmen halus, porfiritik, dan vesikuler, di mana intinya mengandung fenokris plagioklas yang ditemui produk alterasi berupa palakonit dan zeolit. Pada Sanggau, belum terdapat jurnal yang membuktikan keberadaan basement rock, namun terdapat penelitian mengenai geokimia batuan yang diduga berasal dari basement rock tersebut, di mana hasilnya berupa batu granit dan granodiorit dengan setting tektonik pada island arc yang terjadi pada intrusi Sintang, yakni hasil dari post-subduksinya. Selanjutnya mengenai petrologi batuan dasar kompleks Meratus. Basement ini terbentuk setelah kompleks Natuna Sanggau. Pada masa Kretaseus, pegunungan Meratus mewujud dari timur laut ke barat daya yang merupakan daerah tinggian jalur orogenik Pratesiar. Di bagian tenggara senda kompleks ini terdistribusikan pada perbukitan Meratus, Lumau, Purui, Dalam, Kintab, dan Rimo. Kompleks terbentuk pada Kretaseus awal yang hingga saat ini berasosiasi dengan mineralisasi biji besi, memiliki setting tektonik fase subduksi Meratus pada Tenggara Kalimantan. Menurut Van Bemmelen, pada tahun 1949, sebagian batu dasar berupa ultramafik berupa Habsburgite, Leuzolit, Dunit, Werlit, Websterit, dan Gabbro. Sedangkan menurut Supiratna, tahun 1989, batuan sekuen berupa Gabbro dan ultramafik. Menurut Harjadinata, pada tahun 1995 berupa basalt, Gabbro, Dunit, Peridotit, Periksonit, dan Palagiogranit berumur Kapur Tengah. Meratus merupakan sebuah eviolit yang ideal yang berlanjut hingga ke barat daya Jawa bagian tengah, yakni Karangsambung, dan terdapat korelasi dengan batuan ultrabasa di Sumatera, di mana batuan peridotit diterobos oleh batuan gabbro dan diorit. Kompleks oviolit berubah Habsburgite, piroksenit, Werlit, Websterit, Dunit, Gabbro, dan Gabbro diorit yang pada sebagian batu ultrabasanya mengalami serpentanisasi. Selanjutnya adalah kompleks pegunungan Swaner, di mana menurut Widestanto pada tahun 2019,
Secara umum, pegunungan sawana terbagi menjadi dua zona, yaitu zona pegunungan sawana di bagian utara dan zona pegunungan sawana di bagian selatan. Batuan granitoid yang ada di daerah ini diantaranya adalah diorit, tonnalit, granodiorit, serta granit yang terdistribusi secara meluas di wilayah Mensibau, Sepauk, Ketapang, Menyukung, Karendan, dan Pesinduk. Berdasarkan penelitian, beberapa mineral utama penyusun batuan diantaranya adalah kuarsa, hornblende, orthoklas, plagioklas, serta sedikit biotit. Kemudian batuan ini diperkirakan memiliki umur sekitar Kretasius hingga Tersier bawah, di mana berasosiasi dengan mineralisasi emas, logam dasar, biji besi, dan uranium. Kemudian setting tektonik apa sih yang membentuk granitoid di Kalimantan ini? Berasosiasi dengan proses subduksi yang terjadi pada periode Oligosen akhir hingga Miosen tengah. Subduksi terjadi melibatkan kerak samudra dari lempeng laut Cina Selatan dengan blok kontinental Lukonia di Palung Palawan. Proses subduksi ini kemudian berhubungan dengan proses peregangan atau rifting yang terjadi setelah proses subduksi. Nah, proses peregangan atau rifting inilah yang kemudian membentuk batuan granitoid di Kalimantan ini. Secara mineralogi, karakteristik dari batuan granitoid ini yaitu memiliki dominan komposisi berupa mineral hornblende, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa batuan granitoid di sini adalah batuan yang tergolong ke granitoid tipe 1. Selanjutnya adalah kenampakan sampel setangan dari beberapa batuan granodiorit yang diambil dari lokasi studi yang telah ditampilkan pada peta sebelumnya. Yang pertama pada gambar A adalah batuan granodiorit yang dicirikan oleh tekstur vaneritik dan porfiritik dengan mineral utama penyusunnya berupa kuarsa, plagiokas feldspar, serta dijumpai beberapa relik dari mineral mafic. Kemudian terlihat adanya mineral klorit yang menandakan bahwa batuan telah mengalami alterasi serta kehadiran beberapa urat-urat yang telah terisi oleh mineral karbonat. Terlihat juga pada gambar F batuan granodiorit yang telah teralterasi menjadi mineral K feldspar yang berwarna merah. Juga terdapat kehadiran mineral sekunder seperti titanite, biotite, dan actinolite. Tekstur myrmekite menjadi ciri khas dari batuan granitoid yang ada di daerah ini. Kemudian pada gambar B adalah batuan monzonite yang memiliki tekstur vaneritik dan porfiritik dengan mineral utama penyusunnya adalah plagioklas dan K feldspar. Proses alterasi telah mengubah sebagian mineral hornblende menjadi klorit dan dijumpai pula beberapa mineral sekunder penciri alterasi seperti actinolit, serisit, dan kalsit. Kemudian pada gambar C adalah batuan quartz diorite yang memiliki karakteristik hampir sama seperti batuan pada gambar D yaitu batuan diorite, dengan perbedaan pada batuan C yaitu batuan quartz diorite memiliki komposisi kuarsa yang lebih banyak dibandingkan dengan batuan diorite pada gambar D. Namun keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama dijumpai senolit dari diorit porfiritik. Diketahui bahwa kontak kedua batuan adalah kontak gradasional. Selanjutnya adalah kompleks busur tersier Kalimantan Tengah, di mana pada kompleks ini batuan granitoid penyusunnya adalah diorit, mikrodiorit, granodiorit, serta mikrogranit. Batuan-batuan tersebut tersebar secara luas di wilayah Singkawang, Tawau, Sintang, dan Talen. Mineral utama penyusun batuan ini adalah kuarsa, hornblende, potasium feldspar, plagioklas, biotit, klorit, serta epidot. Batuan tersebut diperkirakan memiliki umur Eosen atas hingga Miosen bawah dengan setting tektoniknya berupa fase rifting kontinen seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya adalah kenampakan petrografi atau sayatan tipis dari batuan granitoid di Kalimantan. Berikut adalah peta yang memperlihatkan beberapa lokasi pengambilan sampel yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan petrografinya. Yang pertama adalah batuan cyanogranit. Terlihat kenampakan sayatan tipis nikol sejajar dan nikol pesirang dari batuan cyanogranit ini. Komposisi mineral utamanya terdiri dari plagioklas,
kuarsa, ortoklasta, mineral opak, dan dengan komposisi terbanyak yaitu mineral autoklas. Kemudian untuk mineral sekunder sendiri terdapat mineral serisit dan mineral secondary quartz, di mana dominannya tersusun oleh mineral serisit. Kemudian pada sayatan tipis ini terlihat batuan memiliki tekstur konsertal. Batuan juga telah mengalami alterasi dengan tipe alterasinya berupa pervasif dengan intensitas alterasi sedang sekitar 45% yang dapat terlihat dari kehadiran mineral serisit sekitar 40% tadi. Kemudian tipe alterasi dari batuan ini adalah alterasi filik. Selanjutnya adalah batuan merzogranit, di mana batuan ini memiliki komposisi mineral utamanya berupa plagioklas, kuarsa, ortoklas, biotit, dan mineral opak. Kehadiran mineral sekundernya berupa mineral epidot, di mana mineral epidot ini mencirikan telah terjadi alterasi dengan tipe non-pervasif pada laju alterasi yang lambat atau sekitar 20%, dan tipe alterasi yang dimiliki oleh batuan ini adalah tipe alterasi propilitik. Selanjutnya adalah batuan yang telah teralterasi tinggi yaitu sekitar 100% dengan komposisi utamanya berupa mineral secondary quartz sekitar 50% dan base mass sekitar 35% dan kehadiran beberapa mineral lempung sekitar 13% serta mineral opak 2%. Kemudian tipe alterasi yang dimiliki oleh batuan ini adalah alterasi pervasif. Dari beberapa sampel batuan yang telah diperoleh, dilihat juga terdapat adanya beberapa mineral-mineral aksesori pada batuan, seperti yang terlihat pada gambar kiri atas terdapat mineral zirkon, kemudian selanjutnya pada gambar kanan atas terdapat mineral apatit, dan pada gambar kiri bawah terdapat mineral monazit, dan pada gambar kanan bawah terdapat mineral titantit. Secara umum, kompleks batuan dasar atau basement terdiri atas sekis dan gneiss yang tercampur dengan granit yang berumur paleolikum dan tersier. Sedangkan batuan yang berasosiasi dengan pinggir lempeng Kalimantan sendiri itu mencakup oviolit dan melang yang dicirikan oleh batuan berwarna hitam gelap atau ultra basa. Nah, selanjutnya akan membahas umur batuan dasar per wilayah di Kalimantan. Yang pertama adalah Barat Kalimantan. Lokasi yang diambil berada di Kalimantan. Rock type yang diambil berupa granodiorit dan biotit granit. Metode yang digunakan adalah dating menggunakan K dan AR. Umur yang didapatkan setelah dating berkisar antara 110 hingga 120 juta tahun yang lalu, yang mana masuk ke dalam rentang waktu Lower Cretaceous. Referensi yang digunakan ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada daerah Meratus. Lokasi yang diambil tentunya di daerah kompleks Meratus sendiri. Batuan yang diambil bertipe mikrogabrosenolith, granodiorit, riodasit, tonalit, gabbro, granit, andesit. Metode masih sama. Umur yang didapatkan berkisar antara 110 hingga 111-an, yang mana masuk ke dalam rentang waktu Lower hingga Upper Cretaceous. Selanjutnya ada umur batuan dasar Upper Cretaceous Northern Granitoids, diambil di lokasi Northern Belt. Adalah granit, tumica granit, dan quartz diorit. Metode masih menggunakan K dan AR dan U dan PB. Umur yang didapatkan berkisar antara 70 hingga 8 tahun yang lalu, yang mana masuk ke dalam rentang waktu Upper Cretaceous. Selanjutnya ada bagian utara Swaner yang tersusun oleh batuan beku dan batuan metamorf dengan rentang umur kapur. Nah, pada bagian utara Swaner ini terdiri dari batuan beku berupa quartz diorite, granodiorite, onsodiorite, dan tonalite dengan rentang umur 107 hingga 116 juta tahun yang lalu. Nah, pada bagian utara Swaner ini juga ditemukan Hornfels biotite berumur 189 juta tahun yang lalu atau Jurassic. Selanjutnya ada bagian barat laut Swaner
itu tersusun oleh batuan beku dan batuan metamorf yang memiliki umur Jurasik hingga Kapur. Nah, pada bagian barat laut Schwaner ini ditemukan batuan berupa tonalite, granite, diorite, monzogranite, dan granodiorite dengan rentang umur berkisar pada 87 hingga 128 juta tahun yang lalu. Nah, pada bagian barat Schwaner ini juga ditemukan gabbro yang berumur 88 juta tahun yang lalu dan metagranodiorite berumur lebih dari 149,8 juta tahun yang lalu atau berumur kapur. Kemudian ada bagian selatan Schwaner yang tersusun oleh batuan beku berumur Jurasik hingga Paleogen. Nah, pada bagian selatan Schwaner ini tersusun oleh batuan berupa quartz monzonite, monzogranite, granite, dan tonalite yang memiliki rentang umur dari 80,8 juta tahun yang lalu hingga 157,2 juta tahun yang lalu. Pada bagian selatan Schwaner ini juga ditemukan quartz monzodiorite berumur 103 juta tahun yang lalu, trachy andesite berumur 68,5 juta tahun yang lalu, dan dolerite berumur 65,6 juta tahun yang lalu atau Paleogen, yang merupakan batuan termuda di bagian selatan Schwaner ini. Selanjutnya ada batuan metamorf yang termasuk dalam Pinot Metamorphic Group. Nah, batuannya tersusun dari batuan metamorf berumur kapur yang terdiri dari quartzite yang memiliki umur 131,3 hingga 78,7 juta tahun yang lalu, dan sekis yang memiliki rentang umur 124 hingga 87,9 juta tahun yang lalu. Pada metamorphic rocks dari Pinot ini juga ditemukan garnet yang berumur 90,1 juta tahun yang lalu atau termasuk pada umur kapur. Selanjutnya, berdasarkan hasil plotting pada diagram tipe magma, menurut Capel and White tahun 1974, sampel batuan granit di Kalimantan memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu mengalami peralihan dari metaluminous ke peraluminous. Jika nilai tersebut kurang dari 1,1 dan lebih dari 1,1, maka granit adalah jenis campuran, yaitu granit tipe I dan granit tipe S. Granit tipe I mengindikasikan bahwa batuan sumbernya memiliki komposisi magma yang bersifat mafik hingga menengah, sedangkan granit tipe S mengindikasikan bahwa batuan sumbernya adalah batuan sedimen atau protolit kerak. Pada diagram indeks saturasi aluminium, menurut Sen tahun 1943 ditemukan bahwa sampel-sampel batuan tersebar dari metaluminous menuju peraluminous. Ketika dilihat secara keseluruhan, kecenderungan dominan adalah menuju peraluminous, meskipun ada jenis magma metaluminous sehingga sampel-sampel batuan diklasifikasikan sebagai peraluminous dan metaluminous. Lingkungan tektoniknya bervariasi dari continental collision granitoids hingga continental arc granitoids. Selanjutnya, analisis geokimia menghasilkan unsur-unsur jejak dan unsur REE. Pada gambar di sebelah kiri terdapat hasil plotting pada diagram spider terstandarisasi dari Conrid, yaitu gambar A, dan diagram spider primitif mantel yang diperluas, yaitu gambar B, menurut McDonald and Son tahun 1989. Plotting pada diagram ini menunjukkan anomali negatif pada unsur europium yang berkaitan dengan subduksi di busur pulau atau tepi benua aktif. Pada anomali negatif pada unsur europium mengindikasikan bahwa granitoid terbentuk dari magma yang tersisa setelah proses pemisahan plagioklas. Unsur niobium, tantalum, dan strontium cenderung berkurang menjadi all REE. Unsur niobium memiliki anomali negatif yang diinterpretasikan sebagai setting tektonik yang masih terkait dengan busur vulkanik. Unsur strontium mengalami anomali negatif yang mengindikasikan terjadinya perubahan Ca plagioklas menjadi Na plagioklas dan Kiefer-Spar pada tahap fraksinasi akhir. Selanjutnya yaitu magmatisme pada periode Permian hingga Trias. Pada periode ini terkait dengan proses subduksi yang bergerak ke arah barat dari tepi Andes hingga Sundaland Timur.
di mana terjadi intrusi pada tepi akresi. Di Borneo Barat dan Borneo Barat Daya terdapat suatu sutur yang melintasi pegunungan Swaner di bagian barat laut hingga Sarawak Barat yang menunjukkan adanya batuan dasar dan lapisan sedimen Trias. Kemudian dilanjutkan dengan proses kolisi. Proses ini diasumsikan sebagai ekstensi ke timur dan sutur Bentong Raup yang membentang dari semenanjung Malaysia hingga Belitung pada akhir Trias. Hal ini menghasilkan granitoid tipe S. Selanjutnya, kita masuk ke periode magmatik kapur awal hingga akhir. Pada periode ini, granitoid yang terbentuk pada tatanan tektonik aktif kontinental margin dengan mekanisme subduksi dan kolisi. Pada periode kapur akhir, proses subduksi yang terjadi tidak hanya membentuk batolit, akan tetapi juga menghasilkan intrusi-intrusi kecil yang tersebar secara setempat. Nah, subduksi tersebut itu menyebabkan lempeng timur laut secara terus-menerus bergerak ke arah selatan dan mengakibatkan proto-laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari kerak benua mengalami kolisi dengan kerak benua di bagian selatan, Sundaland, dan menghasilkan granitoid tipe S yang menghasilkan batolit Singkawang. Nah, pada periode ini terjadi subduksi yang menghasilkan batolit Swaner, termasuk batolit Singkawang, yang diakhiri dengan proses kolisi pada kapur akhir. Nah, pada periode ini batuan plutoniknya diwakili oleh granodiorit Mensibau. Nah, kita bisa lihat ilustrasi untuk periode magmatik kapur awal hingga perubahannya ke periode magmatik kapur akhir. Selanjutnya kita masuk ke periode magmatik Eosen hingga Miosen, di mana pada periode ini batuan granitit yang terbentuk itu merupakan granitoid tipe I yang terbentuk pada tatanan aktif kontinental margin dengan mekanisme subduksi. Nah, proses pembentukan batuan beku selama periode magmatik ini itu berkaitan dengan proses subduksi yang membentuk sabuk magmatik di Pulau Kalimantan. Nah, salah satu produk dari proses tersebut ini adalah intrusi sintang. Nah, proses subduksi pada periode ini itu melibatkan pergerakan blok kontinental Lukonia ke arah tenggara dan mengakibatkan subduksi pada lempeng Laut Cina Selatan dengan Sundaland. Berikut ilustrasinya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah periode magmatik di era Pliocene. Di kala Pliocene. Periode magmatik Pliocene terbentuk pada tatanan continental rift zone dengan mekanisme peregangan atau rifting setelah proses subduksi. Periode magmatik Pliocene terdapat volkanik Newt, di mana volkanik Newt ini merupakan gunung api purba yang menjadi puncak tertinggi di Pulau Kalimantan. Nah, periode magmatik Pliocene ini diinterpretasikan terbentuk di tatanan tektonik yang berhubungan dengan subduksi pada island Arctic dan MORB atau Mid-Ocean Ridge Basalt. Nah, tatanan tektonik MORB ini pada periode magmatik Pliocene menunjukkan bahwa proses pembentukan batuan beku itu lebih terkait dengan proses rifting. Nah, proses ini itu juga dapat dikorelasikan dengan proses subduksi yang terjadi pada periode Oligosen akhir hingga Miosen tengah dengan melibatkan terak samudera dari lempeng Laut Cina Selatan dengan blok kontinental Lukonia di Palung Palawan. Berikut merupakan ilustrasinya. Bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Claudio Herzian dan saya hari ini akan menceritakan mengenai potensi granitoid Kalimantan. Jadi, pertama-tama saya akan menceritakan overview-nya dulu. Secara umum, granitoid kompleks di Kalimantan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kompleks Meratus Ultramafic. Yang kedua ada Pegunungan Swaner. Yang ketiga ada kompleks Natuna Sanggau. Yang keempat ada endapan tersier. Nah, berdasarkan granitoid yang dibagi menjadi 4 kompleks, secara umum potensi yang didapat dari granitoid tersebut ada 3. Yang pertama, rare earth elements yang didapat dari granit Sukadana yang akan saya jelaskan nanti. Setelah itu dari endapan placer. Yang kedua ada uranium. Dan yang ketiga itu ada mineralisasi Fe, Tb, Zn, Cu, dan Hg. Nah, yang pertama ada potensi uranium. Jadi potensi uranium ini didapatkan dari kompleks pegunungan Swaner yang memiliki granit bertipe monzogranit dan granodiorit, serta diorit kuarsa yang merupakan bagian atau kelompok dari batolit atau granit tipe 1 yang berasal dari magma dalam. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ada uranium dari
granit tersebut itu berdasarkan data dari geokimia yang dirilis oleh paper milik Cokro Ardono tahun 2002 yang mengindikasikan adanya hasil radioaktif yang cukup tinggi, mencapai 8 ppm, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa terdapat uranium yang termineralisasi. Granit yang membawa uranium itu tersebar dari Ketapang, Nangataman, Nangapino, hingga sampai Tumbang Manjul. Oke, selanjutnya adalah potensi dari rare earth elements. Rare earth elements yang mungkin terbentuk sendiri itu ada THU, IN, CuNb, Mn, dan W. Dan mineral tersebut juga terdapat di Pegunungan Swaner. Jadi dia granit yang dari Pegunungan Swaner juga, tetapi dia juga merupakan hasil dari metamorfik di Pegunungan Swaner. Bentuk mineralisasinya itu di Pegunungan Swaner dapat berupa endapan placer dan merupakan hasil dari granit Sukadana. Endapan placer sendiri terdapat di daerah Ketapang di Kalimantan Barat. Oke, selain itu pada Sungai Rirang terdapat endapan yang berukuran boulder dan terdapat mineralisasi juga yang cukup tinggi, di mana boulder tersebut merupakan banded blocks monzonite dengan indikasi mineralisasi rare earth elements mencapai lebih dari 59%. Oke, nah yang terakhir itu ada mineralisasi Fe, Pb, Zn, Cu, dan Ag. Mineralisasi ini merupakan hasil dari alterasi propilitik dan skarn. Dan salah satu daerah yang paling dikenal adalah daerah Ruwai, di mana terdapat 4 prospek utama, yaitu Gojo, Karim, Ruwai, dan bagian barat daya Gosan. Di sebelah kiri dapat dilihat model serta interpretasi intrusi diorit yang merupakan intrusi dari waktu akhir Kretaseus. Oke. Di Ruwai sendiri, litologi yang dapat ditemukan berupa granit Sukadana, tonalit Sepauk, dan batuan gunung api Kerabai. Interpretasinya itu sendiri merupakan diorit hingga diorit kuarsa yang bersifat felsik hingga mafik dan terjadi pada akhir Kretaseus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Halo, perkenalkan. Nama saya Maryam Sekar Putri Werdoko. Saya akan melanjutkan pembahasan potensial mengenai granitoid di Pulau Kalimantan. Nah, pada pembahasan yang pertama dari saya ini, yang dibahas adalah mineral radioaktif yang terdapat di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, apa sih mineral radioaktif itu? Mineral radioaktif merupakan suatu bahan bakar dari proses pembuatan bahan bakar nuklir, yang dimana itu mengandung unsur kalium, uranium, dan juga thorium. Nah, pada daerah Ketapang ini dijumpai mineral radioaktif yang bernama mineral monasit, di mana mineral monasit ini dihasilkan dari proses sedimentasi rombakan endapan aluvial yang sumbernya itu merupakan dari pelapukan batuan granit. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kita dapat mengetesnya dengan suatu alat. Nah, alat ini dinamakan dengan spektrometer. Spektrometer ini akan menguji kandungan dari unsur kalium, uranium, dan thorium yang terdapat pada sampel-sampel kita. Dapat berupa sampel batuan maupun sampel tanah. Nah, setelah diketahui kandungan radioaktivitasnya, kita dapat menyimpulkan apakah mineral tersebut termasuk radioaktif atau bukan. Nah, morfologi di mana kita dapat menemukan mineral radioaktif ini biasanya terdapat pada endapan aluvium yang memiliki umur kuarter, di mana mineral ikutannya itu berupa zirkon dan juga mineral mafik yang berupa kasiterit, magnetit, ilmenit, serta hematit. Nah, semakin dekat jarak maka akan semakin besar pula suplainya, dan sebagian besar dari mineral monasit ini berasal dari granit Sukadana.
Selanjutnya adalah potensi aluminium, tepatnya yaitu di daerah Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan. Aluminium sendiri itu berfungsi sebagai bahan baku industri, bahan elektronik, rangka transportasi, serta barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari dan berada di sekitar kita, sehingga pemanfaatannya akan sangat baik. Nah, pada daerah ini kita dapat menjumpai jenis-jenis granitoid yang berupa monzogranit, granodiorit, serta cyanogranit yang terdapat kandungan aluminiumnya. Nah, berdasarkan pada indeks SAN atau klasifikasi SAN 1951, pada daerah ini kandungan Al2O3-nya itu terdapat lebih banyak pada jenis magma peraluminius dibandingkan dengan metaluminius. Nah, kemudian pada sebelahnya itu terdapat peta yang menunjukkan persebaran dari aluminium di Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah potensial dari pasir kuarsa dan zirkon. Pada awalnya pasir kuarsa dan zirkon ini dipandang sebelah mata dan kayak hanya disebutkan sebagai limbah dari proses pertambangan emas dan juga timah. Namun seiring berkembangnya zaman, di era sekarang ini dapat diketahui bahwa pasir kuarsa dan zirkon ini sangat bermanfaat, yaitu seperti sebagai bahan baku anti panas, bahan dasar pembuatan logam, bahan keramik, dan lain-lain. Nah, munculnya pasir kuarsa dan zirkon ini disebabkan oleh proses pelapukan pada batuan dasar atau bedrock yang berupa batuan granit, sehingga morfologi yang dijumpainya itu tuh terdapat pada endapan aluvial yang sama di mana emas itu didapatkan. Nah, pada foto di bawah ini itu merupakan foto dari tim konservasi Kapuas Hulu PMG pada tahun 2006. Dapat dilihat foto tersebut merupakan suatu endapan point bar yang dimana mengandung zirkon, emas magnetit, serta ilmenit, yang merupakan bagian dari aluvium purba yang terletak di wilayah penambangan emas rakyat, tepatnya di Desa Nangasangan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kemudian di sebelahnya itu terdapat peta di mana teridentifikasinya endapan placer yang mengandung zirkon di daerah Kalimantan. Nah, berikut merupakan rangkuman dari kompleks-kompleks batuan granitoid yang terdapat pada Pulau Kalimantan beserta dengan potensi-potensinya. Nah, yang pertama itu merupakan kompleks Natuna Sanggau, yang batuan granitoidnya merupakan granit, granodiorit, serta tonalit, yang berasosiasi dengan mineral berharga seperti emas, merkuri, uranium, dan juga logam dasar. Kemudian yang kedua adalah kompleks Meratus, yang granitoidnya terdiri dari granit, granodiorit, serta diorit yang berasosiasi dengan biji besi. Kemudian yang ketiga adalah kompleks pegunungan Squener, yang granitoidnya terdiri dari diorit, tonalit, granodiorit, serta granit yang berasosiasi dengan emas, biji besi, uranium, serta logam dasar. Kompleks pegunungan Squener ini sedikit mirip asosiasinya dengan kompleks Natuna Sanggau. Kemudian yang terakhir adalah kompleks busur tersier Kalimantan Tengah, yang dimana granitoidnya terdiri dari diorit, mikrodiorit, serta granodiorit, dan juga mikrogranit yang berasosiasi dengan mineralisasi emas. Selanjutnya, terdapat cekungan di atas batuan dasar. Jadi di Pulau Kalimantan sendiri terdapat beberapa cekungan yang terbentuk ketika masa tersier. Terdapat 3 cekungan besar yang ada di pantai timur Kalimantan, yaitu ada cekungan Barito yang ada di Kotak Kuning, kemudian ada cekungan Kutai di Kotak Hijau, cekungan Tarakan Kotak Biru, dan ada tambahan cekungan Melawi Ketungau di Kotak Merah sebagai Forak Basin pada subduksi Kucing. Untuk cekungan Barito, Kutai, dan Tarakan sendiri merupakan producing basin penghasil oil and gas hingga saat ini. Untuk kali ini kami akan membahas 2 cekungan, yaitu ada cekungan Barito dan cekungan Kutai.
Yang pertama yaitu ada Cekungan Barito. Cekungan Barito sendiri terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan. Batas timur dari cekungan ini adalah Pegunungan Meratus, kemudian batas baratnya berbatasan dengan dataran atau paparan Sunda, kemudian di utara berbatasan dengan tinggian Paternosfer dan Cekungan Kutai, kemudian di selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Cekungan ini memiliki kekhasan berupa bentuk yang asimetris, di mana di sebelah barat memiliki kemiringan yang relatif datar, kemudian menuju ke arah timur menjadi cekungan yang dalam yang dibatasi oleh sesar-sesar naik ke arah barat. Untuk tektonik regional dari cekungan ini terdapat 4 proses besar, yaitu ada pre-reef, syn-reef, post-reef, dan syn-inversion. Pre-reef sendiri diwakili oleh kompleks batuan dasar yang terletak di sepanjang paparan Sunda, di mana terdapat 2 kompleks batuan dasar, yaitu ada kompleks Wanner di bagian barat dan kompleks Meratus di bagian timur. Kemudian ada proses syn-reef, di mana proses ini terjadi ketika tumbukan Eurasia dan Pasifik pada Eosen Tengah yang menyebabkan adanya rifting pada cekungan Barito. Fase ini ditandai dengan pengendapan formasi tanjung bagian bawah di atas batuan dasar. Untuk gambar sendiri ada pada gambar A atau gambar pertama dari atas. Kemudian ada post-reef, yaitu terjadi subsidence regional pada Oligosen hingga Miosen awal dan ditandai dengan terendapkannya sedimen formasi tanjung bagian bawah serta formasi tanjung bagian atas dan formasi berai. Untuk gambarnya terdapat di gambar B atau kedua dari atas. Kemudian ada syn-inversion, yaitu pada pertengahan Miosen terjadi tumbukan lengan timur Sulawesi mengakhiri pemekaran Selat Makassar dan pengangkatan Proto-Meratus. Event tektonik tersebut mewakili inversi pada cekungan mengawali inversi pada cekungan Barito. Untuk gambarnya itu ada pada gambar C atau gambar ketiga, di mana mulai terendapkan adanya formasi Warukin bagian atas dan terlihat adanya pengangkatan Proto-Meratus di bagian kanan. Kemudian inversi tersebut berlanjut dan tergambar kuat ketika pasif margin Australia bagian barat bertumbukan dengan Sunda dan Banda pada Pliocene yang diakomodasi oleh sistem sesar mendatar melalui Sulawesi yang ditunjukkan pada gambar D atau gambar keempat, di mana mulai terendapkannya formasi dahor yang memiliki ciri berupa sedimen molas akibat adanya orogenesa Meratus. Kemudian untuk stratigrafi dari dua kemuda terdapat 5. Ada yang pertama ada basement berupa batuan beku plutonik dan vulkanik di sebelah barat mewakili kompleks Wanner dan batuan-batuan prisma akresi di sebelah timur mewakili kompleks Meratus. Basement ini memiliki umur dari pratersier hingga paleosen. Dan di atasnya terdapat tidak selaras formasi tanjung yang terdiri atas beberapa fasies, yaitu fasies konglomerat, fasies batu pasir bawah, fasies batu lempung, dan fasies batu pasir atas. Formasi tanjung memiliki umur Eosen hingga Oligosen awal dengan lingkungan aluvial fen yang mengalami progradasi ke lingkungan heritik. Dan selanjutnya ada formasi berai, terdiri dari batu gamping mengandung foraminifera besar dan sisipan napal dengan ketebalan kurang lebih 100 meter. Formasi berai terendapkan pada kala Oligosen hingga Miosen awal dengan lingkungan pengendapan prodelta hingga self. Kemudian ada formasi Warukin, terdiri dari batu pasir kuarsa dan batu lempung sisipan batu bara dengan ketebalan formasi sekitar 400 meter. Formasi ini terbentuk pada Miosen dan terendapkan pada lingkungan delta. Dan ada formasi dahor, litologinya terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat dan dijumpai lignit setempat dengan ketebalan formasi sekitar 250 meter. Formasi ini terbentuk ketika Pliosen dan Pleistocene dengan lingkungan pengendapan delta dan berasosiasi dengan sedimen molas akibat orogenesa Meratus. Kemudian cekungan Barito memiliki beberapa potensi. Terdapat 2 potensi besar yaitu minyak dan gas dan batu bara. Minyak dan gas sendiri, cekungan Barito memiliki petroleum system sebagai berikut, yaitu ada sosrock, di mana sosrocknya sendiri berasal dari shale, anggota bawah formasi Tanjung dan formasi Warukin. Shale tersebut terbentuk pada formasi Tanjung ketika lingkungan aluvial mengalami progradasi ke lakustrin, di mana lingkungan lakustrin menghasilkan lingkungan reduksi yang baik bagi akumulasi algi yang akan membentuk prolific oil. Dan ada reservoir dari cekungan Barito berada pada anggota bawah formasi Tanjung, anggota bawah formasi Brai, dan formasi Warukin, di mana reservoir tersebut
berupa batu pasir yang terbentuk pada delta front hingga lakustrine, alluvial vent, dan barrier bar. Dan ada sill atau cap rock, di mana sill tersebut terdapat pada anggota atas formasi Tanjung, anggota atas formasi Bray, dan anggota atas formasi Warukin. Shield atau cap rocknya sendiri merupakan neritic sill dan silty sill. Dan untuk trapnya yaitu ada dua, ada structural trap berupa anticline dan stratigraphic trap. Ada migration. Migrasi sendiri terjadi pada Miocene awal dan Pleistocene melalui extensional fold dan permeable sand. Untuk proses generation oil pada formasi Tanjung mulai terjadi ketika Miocene awal. Kemudian untuk formasi Warukin mengalami mencapai oil window pada Pleistocene. Kemudian untuk potensi kedua ada batu bara yang terdapat pada formasi Tanjung dan formasi Warukin. Yang kedua, ada cekungan Kutai. Cekungan Kutai terletak di bagian timur Pulau Kalimantan. Bisa dilihat pada gambar yang ada di PPT, batas timurnya berupa Selat Makassar, sedangkan batas baratnya berupa Tinggian Kucing, lalu batas utara ada Tinggian Mangkalihat, dan yang terakhir batas selatannya merupakan Sesar Padang Patenosfer. Cekungan Kutai merupakan cekungan terdalam dan terluas di Indonesia. Cekungan Kutai ini diperkirakan memiliki luas 165.000 km persegi dengan kedalaman 12.000 hingga 14.000 meter. Kemudian kita akan membahas tektonik regional dari cekungan ini. Struktur geologi yang berkembang pada cekungan ini dominan mengarah timur, laut, hingga barat daya. Menurut Asikin, pada tahun 1995, evolusi tektonik cekungan Kutai dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, pada Jurassik hingga Kapur awal, cekungan Kutai masih menjadi bagian dari lempeng kontinen Eurasia yang dipisahkan dari Gondwana oleh Lautan Tethys. Lalu, pada Kapur akhir, Laut Cina Selatan terbuka untuk pertama kali, yang kemudian diikuti oleh pemekaran samudra pada Eosen Tengah. Dalam kurun waktu ini, Kalimantan terpisah dari daratan Cina dan berkembang ke arah selatan. Lalu, pada Kapur akhir hingga Paleosen awal, juga terjadi subduksi dari kerak samudra India-Australia terhadap kerak kontinen Sunda yang membentuk kompleks subduksi Meratus dan juga Punggungan Kutai. Lalu, pada Kapur akhir hingga Paleosen awal, cekungan Kutai atas berperan sebagai Fort Arch Basin dan busur magmatik. Sedangkan cekungan Kutai bawah masih berupa cekungan sedimen tanpa pengendapan sedimen yang signifikan. Kemudian pada masa Paleosen akhir hingga Kapur tengah, terjadi subduksi yaitu subduksi Lupar yang merupakan hasil dari kelanjutan proses rifting pada Laut Cina Selatan yang memicu proses pemekaran. Pada masa ini, cekungan Kutai atas merupakan busur magmatik dan cekungan Kutai bawah merupakan back arc basin. Selanjutnya pada masa Eosen tengah. Pada masa ini terjadi kolisi antara lempeng India dengan Asia yang memicu rotasi berlawanan arah jarum jam dari Kalimantan. Kemudian pada Eosen tengah hingga Oligocene akhir juga terjadi pemekaran di Selat Makassar yang selanjutnya mengaktifkan patahan-patahan seperti patahan Adang, Mangkalihat, dan yang lainnya. Selama Eosen tengah hingga Oligocene akhir ini, cekungan Kutai didefinisikan sebagai rift basin. Setelah itu, pada Oligocene akhir hingga Miocene awal, Laut Cina Selatan membuka lagi dan diikuti dengan kolisi lempeng Pahlawan Red Gum, lalu diakhiri proses pemekaran. Kemudian pada Miocene tengah, rotasi Kalimantan ini berakhir dan terjadi pengangkatan Tinggian Kucing. Juga pada Miocene tengah ini terjadi kolisi dari kontinen Banggai Sula terhadap Sulawesi dan pengangkatan pegunungan Meratus. Next. Ulang. Padahal tak gak skip. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi stratigrafinya. Jika diurutkan dari tua ke muda, yang paling tua ada basement. Basement pada cekungan Kutai tersusun atas asosiasi batuan sedimenter metamorfkan dengan variasi derajat metamorfisme. Ada juga batuan beku yang tersingkap di bagian hulu Sungai Mahakam yang merupakan hasil aktivitas vulkanik Eosen awal hingga tengah. Dan yang terakhir adalah batuan vulkanik berumur Kapur awal. Kemudian, batuan sedimen tertua yang ditemukan pada cekungan Kutai adalah formasi Boh. Ketebalan formasi ini diperkirakan sekitar 300 meter dengan litologi berupa batu sepih, lanau, dan batu pasir.
Kemudian terdapat juga lapisan kelam halo yang tersusun atas batu pasir, tuf, dan konglomerat. Lalu ada juga lapisan atan yang litologinya disusun oleh serpih dan batu lempung yang mencerminkan lingkungan marine. Lapisan ini on-lap terhadap batuan dasar dan menutupi formasi bawah secara tidak selaras. Tebalnya sekitar 200 hingga 400 meter. Setelah itu, terdapat juga lapisan marah. Lapisan ini terendapkan secara tidak selaras di atas lapisan atan pada Oligosen akhir. Ketebalannya mencapai 120 meter dengan litologi berupa batu pasir, konglomerat, dan sedikit endapan vulkanoklastik. Selanjutnya, ada formasi Pamaluan. Formasi ini disusun oleh litologi serpih dan batu lanau marine dengan tebal 1000 meter. Formasi ini diendapkan secara selaras di atas lapisan marah, juga pada Oligosen akhir. Kemudian ada kelompok berbulu. Kelompok ini terdiri atas formasi Marwat dan formasi Pulau Balang. Ada juga kelompok yang lebih muda dari kelompok berbulu, yaitu kelompok Balikpapan. Pada Miocen Tengah, terjadi pengendapan tidak selaras di atas formasi Marwat, yaitu formasi Mentawir dan formasi Geringseh. Formasi Mentawir terdiri atas batu pasir masif dengan perselingan batu lempung dan batu lanau. Sedangkan formasi Geringseh tersusun atas batu lempung, batu pasir, dan batu lanau. Lalu, di atas kedua formasi ini juga terendapkan formasi kelandasan dengan litologi berupa serpih, napal, dan karbonat. Lalu, pada masa Pliocene hingga Kuarter, terjadi pengendapan formasi kampung baru dengan ketebalan litologi berupa batu pasir, batu lanau, dan serpih kaya akan batu bara. Dan yang terakhir, ada kelompok Mahakam, yang terendapkan mulai dari Pleistosen hingga Riset. Terdapat dua formasi pada kelompok ini, yaitu formasi Hanil II yang mencerminkan pengendapan deltaik, dan juga formasi Attaka yang mencerminkan pengendapan laut yang berkembang ke arah lepas pantai. Next. Nah, berikut ini juga ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan dari cekungan kutai. Yang pertama ada potensi minyak dan gas. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, source rock pada cekungan ini diperkirakan berupa serpih yang berasosiasi dengan batu bara yang terendapkan di antara endapan paparan pantai, yang berasal dari kelompok Balikpapan dan juga formasi Kampung Baru. Sedangkan reservoir berupa batu pasir yang berasal dari endapan paparan delta, delta front, pro-delta atau marine, dan facies prograding Lawstein. Juga merupakan anggota kelompok Balikpapan dan formasi Kampung Baru. Sedangkan trapnya berjenis struktural, stratigrafik, dan hidrodinamik. Lalu migration. Migrasi yang terjadi secara vertikal sepanjang sistem patahan dan juga migrasi lateral. Sedangkan potensi yang kedua ada batu bara. Batu bara ini diperkirakan ada pada formasi Kampung Baru dan formasi Pulau Balang. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michael Van Rosvayung. Di sini, saya akan melanjutkan bagian tentang kesimpulan. Pertama, geologi regional Kalimantan, yang mana dipengaruhi oleh 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Polanya dari barat ke tenggara dan juga timur laut ke barat daya. Berdasarkan litologi, Kalimantan dibagi menjadi 2 umur batuan, yaitu Paleozoikum dan Kenozoikum. Fisiografis Pulau Kalimantan menurut Van Bemmelen tahun 1949, yaitu Blok Schwerner, Blok Paternoster, Meratus Graben, dan Tinggian Kucing. Fisiografis ini menggambarkan keragaman topografi dan geologi Pulau Kalimantan, yang mana mencakup pegunungan, dataran rendah, dan struktur geologi yang kompleks. Kemudian, geologi batuan dasar. Pertama, kompleks Natuna Sanggau, yang mana basement rocknya yaitu mikrogabro, gabro, dan basalt. Kemudian, kompleks Meratus. Menurut Van Bemmelen tahun 1949, sejumlah batuan dasar yang ada di Pulau Kalimantan termasuk dalam kategori ultramafic, yang mana meliputi Hartsburgite, Leucolit, Dunit, Werlit, Websterit, dan Gabro. Menurut Supriyatna tahun 1989, batuan dasar yang ada di Pulau Kalimantan terdiri dari gabro dan batuan ultramafic lainnya. Menurut Hajadinata tahun 1995, batuan dasar yang ada di Pulau Kalimantan mencakup berbagai jenis seperti basalt, gabro, dunit, peridotite, piroksanit, dan plagiogranit, yang mana umur geologinya pada periode Kapur Tengah.
Kemudian kompleks pegunungan Schwerner terdiri dari atas batuan dasar diorit, donalit, granodiorit, granit, yang mana umurnya Kretasius sampai tersier bawah. Kemudian kompleks tersier Kalimantan Tengah, yang mana terdiri dari atas diorit, mikrodiorit, granodiorit, dan mikrogranit, yang mana umurnya Eosen atas hingga Miosen bawah. Kompleks batuan dasar yang dari Kalimantan terdiri dari atas sekis dan gneis, yang mana tercampur dengan granit, yang mana umurnya Paleozoikum dan Tersier. Batuan yang berasosiasi dengan pinggir lempeng Kalimantan mencakup ophiolite dan belangge dengan ciri batuan ultrabasa. Kemudian potensi yang pertama, uranium, yang mana terdapat pada batuan granit yang bertipe monjogranit, granodiarit, diorit, kuarsa, atau granit tipe 1. Tersebar dari Ketapang, Nangga Taman, Nangga Pino, dan Tumbung Panjul. Kemudian logam tanda jarang atau RRE yang terdapat pada pegunungan Schwerner. Kemudian mineral ekonomi biasanya mineralisasi Pb, Zn, Cu, Ag, serta Fe, yang mana terdapat 4 prospek utama yang ada di Gojo, Karim, Ruwai, dan bagian barat Kosan. Kemudian radioaktif mineral yang terdapat di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Jenis mineralnya yaitu mineral monasit. Biasanya mineral ini berada pada dataran alluvium yang memiliki umur kuarter. Kemudian aluminium yang ditemukan di daerah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dan terdapat pada batuan monjogranit, granodiorit, dan syenogranit. Kemudian pasir kuarsa dan zirkon terdapat pada morfologi endapan alveol. Kemudian minyak dan gas dan batu bara, yang mana terdapat pada cekungan yang ada. Kemudian daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.